Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran kimia yang asik, ajib, dan mantap. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai konfigurasi elektron menurut teori Bohr. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Sebelumnya, masih ada yang ingat mengenai materi kemarin tentang konfigurasi elektron menurut teori Bohr? Ya, betul sekali. Menurut teori Bohr, elektron akan menempati kulit-kulit yang ada di sekitar atom. Pada konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum ini, kita akan membahas lebih dalam lagi, di mana elektron tidak hanya menepati kulit atom, tetapi juga menepati orbital-orbital yang berada di subkulit atom. Jadi, sebelum kita membahas mengenai cara penulisan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum, kita belajar dulu mengenai orbital teori mekanika kuantum. Jika menurut teori Bohr, elektron akan menempati kulit K, L, M, dan N yang mengelilingi inti atom, maka menurut teori mekanika kuantum, elektron akan menempati orbital yang berada di subkulit atom. Orbital tersebut terdiri dari orbital S, P, D, dan F. Jumlah maksimal elektron yang mampu mengisi setiap orbital adalah 2 elektron untuk orbital S yang memiliki satu kotak diagram orbital, 6 elektron untuk orbital P dengan 3 diagram orbital, 10 elektron untuk orbital D dengan 5 diagram orbital, dan 14 elektron untuk orbital F dengan 7 diagram orbital. Dengan setiap kotak orbital terisi maksimal oleh 2 elektron. Bagaimana? Sudah ajib dengan pemahaman jenis-jenis orbital dalam teori mekanika kuantum? Jika sudah paham, kita berlanjut tentang bagaimana cara penulisan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Dalam menuliskan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum, terdapat aturan-aturan yang harus diikuti. Di antaranya, asas Aufbau, asas larangan Pauli, dan kaidah Hahn. Menurut asas Aufbau, elektron akan menepati orbital dari energi terendah sampai energi tertinggi. Jadi elektron akan menepati dari subkulit 1s ke 2s, 2p, dan seterusnya sampai mencapai energi tertinggi. Asas larangan Pauli menjelaskan tidak ada 2 elektron dalam suatu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital hanya mampu diisi oleh 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Dan menurut kaidah Hahn menjelaskan bahwa dalam orbital di subkulit atom yang sama, pengisian elektronnya harus terlebih dahulu tunggal dan searah, baru diisi berpasangan dengan berlawanan arah. Nah, setelah kita memahami tentang aturan penulisan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum, kali ini kita akan menuliskan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum dari unsur sulfur. Di sini, unsur sulfur memiliki nomor atom 16. Masih ingat nomor atom itu sama dengan jumlah proton, dan jumlah proton sama dengan jumlah
elektron. Berarti sulfur ini memiliki jumlah elektron 16. Untuk konfigurasi elektronnya, pertama kita ingat asas Abgau bahwa harus diisi dari orbital yang tingkatan energinya terendah, yaitu 1s. Nah, tadi sudah dibahas untuk orbital s, jumlah elektron maksimal yang bisa mengisinya berapa? Benar sekali, 2 elektron. Berarti untuk 1s kita isikan dengan 2 elektron, yaitu 1s2. 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Nah, jumlah elektronnya udah habis kan, 16. Setelah kita menuliskan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum, selanjutnya kita menentukan bilangan kuantum dari konfigurasi elektron tersebut. Sebelum itu, kita bahas dulu mengenai jenis-jenis bilangan kuantum menurut teori orbital mekanika kuantum. Menurut teori mekanika kuantum, orbital mekanika kuantum dibagi menjadi 4, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama disimbolkan dengan huruf N yang digunakan untuk menjelaskan ukuran dan tingkatan energi orbital. Semakin besar nilai bilangan kuantum utama, maka semakin besar ukuran dan tingkatan energi orbital. Nilai bilangan kuantum utama dapat diperoleh berupa bilangan bulat positif yang merupakan nomor dari subkulit suatu atom. Bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan huruf L yang digunakan untuk menjelaskan bentuk orbital subkulit yang ditempati suatu atom. Dengan nilai bilangan kuantum azimut dimulai dari 0 sampai dengan 3. Untuk nilai orbital S sama dengan 0, orbital P nilai bilangan azimutnya sama dengan 1, orbital D dengan nilai bilangan azimut sama dengan 2, dan orbital F yang memiliki nilai bilangan kuantum azimut sama dengan 3. Bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan huruf M yang digunakan untuk menjelaskan banyaknya orbital di dalam subkulit yang dapat ditempati oleh elektron. Dengan banyaknya orbital untuk subkulit S adalah 1 kotak orbital, untuk subkulit P 3 kotak orbital, untuk subkulit D 5 kotak orbital, dan untuk subkulit F yaitu 7 kotak orbital. Diagram orbitalnya bisa digambarkan seperti tabel di samping ini. Bilangan kuantum spin disimbolkan dengan huruf S yang digunakan untuk menjelaskan arah orientasi elektron dalam diagram orbital, dan nilai bilangan kuantum spin positif setengah untuk arah orientasi elektron ke atas dan bernilai negatif setengah untuk nilai orientasi spin ke bawah. Setelah kita membahas mengenai jenis-jenis bilangan kuantum di dalam teori mekanika kuantum, selanjutnya kita tentukan bilangan kuantum dari konfigurasi elektron sulfur yang sudah kita buat. Langkah pertama, kita cari konfigurasi elektron paling terakhir dari sulfur. Tadi kan di sini konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3p4. Nah, dari subkulit terakhir ini atau subkulit terluar yaitu 3p4, kita tentukan bilangan kuantumnya yaitu
berapa nilai bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum spin, dan bilangan kuantum magnetik. Masih ingat tadi bahwa untuk menentukan bilangan kuantum utama itu bagaimana? Ya, betul sekali bahwa bilangan kuantum utama itu adalah nomor dari subkulit tersebut. Nah, untuk 3P4 ini, nomor subkulitnya berapa? 3. Berarti nilai bilangan kuantum utama atau N-nya sama dengan 3. Selanjutnya, untuk bilangan kuantum azimut, kita lihat dari orbitalnya. Di sini kan orbital P. Masih ingat tadi untuk orbital P, nilai bilangan kuantum azimut atau nilai L-nya berapa? Ya, betul sekali. Untuk P memiliki nilai bilangan kuantum azimut sama dengan 1. Nah, sekarang untuk menentukan bilangan kuantum magnetik dan spinnya, kita harus terlebih dahulu membuatkan diagram orbital. Masih ingat tadi untuk orbital P, diagram orbitalnya ada berapa kotak? Ya, betul sekali. Untuk diagram orbitalnya, untuk orbital P memiliki 3 kotak. Kita buat dulu ya diagram orbitalnya 3 kotak. Nah, untuk menentukan bilangan kuantum spinnya, jangan lupa di bawahnya kita tuliskan. Di tengah 0, di kanan -1, dan di kiri +1. Selanjutnya, setelah kita buat diagram orbitalnya, kita isi diagram orbital tersebut dengan jumlah elektron pada subkulit terluar. Nah, di sini kan 3P4, berarti jumlah elektronnya adalah 4. Ingat, asas larangan Pauli dan kaidahan dalam pengisian orbital. Jadi, kita harus isikan dulu ya elektronnya satu-satu dengan arah yang searah, tidak boleh berlawanan. Berarti di kotak pertama kita masukkan 1 elektron, di kotak 2 1 elektron, di kotak ketiga 1 elektron. Nah, di sini kan jumlah elektronnya ada 4, sedangkan kita baru masukkan 3 elektron, baru berarti selanjutnya kita masukkan elektron dengan arah yang berlawanan di kotak yang kanan. Nah, sekarang sudah 4 elektron kan? Ketika kita sudah membuat diagram orbitalnya, baru kita bisa menentukan bilangan kuantum magnetik dan spin. Tadi masih ingat untuk menentukan bilangan kuantum magnetik bagaimana? Nah, betul sekali bahwa bilangan kuantum magnetik itu dapat kita peroleh dari pengisian elektron terakhir. Tadi pengisian elektron terakhirnya berada di kotak -1. Berarti nilai bilangan kuantum magnetiknya sama dengan -1. Selanjutnya, yang terakhir kita tentukan nilai bilangan kuantum spin. Masih ingat untuk menentukannya bagaimana? Tepat sekali. Kita lihat dari arah orientasi elektronnya. Di sini kan arah orientasi elektronnya yang terakhir ke bawah. Berarti nilai bilangan kuantum spinnya sama dengan -1/2. Bagaimana? Asik bukan dalam menentukan nilai bilangan kuantum dari konfigurasi elektron mekanika kuantum. Konfigurasi elektron yang telah kita buat, kita juga bisa menentukan periode dan golongannya. Nah, untuk itu silahkan kalian cari referensi pembelajaran lain, boleh dari buku ataupun internet, mengenai bagaimana cara menganalisis letak suatu unsur di dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nanti setelah kalian mendapatkan informasi dari sumber belajar lain, kita akan diskusikannya hasilnya bersama-sama. Cukup sekian pembelajaran dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat belajar kimia asik, ajib, mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.